Pada kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana Jepang bisa bangkit dari keterpurukannya setelah dibom oleh sekutunya yaitu Amerika Serikat. Langsung aja kita bahas. Pada tahun 1945 telah kalah di Perang Dunia Kedua dan dihantam bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang itu hancur lebur, ekonominya minus, kotanya jadi abu, dan rakyatnya kelaparan. Tapi anehnya, cuma dalam waktu sekitar 20-30 tahun, mereka tiba-tiba menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia yang luar biasa. Kok bisa sih? Yuk kita langsung aja bahas di kunci kelas. Poin yang pertama dan yang paling mahal, sumber daya manusia. Waktu Jepang kalah perang, Kaisar Hiroto konon gak nanya berapa jumlah tentara kita yang tersisa, melainkan bertanya berapa jumlah guru yang masih hidup. Jepang sadar banget nih kalau mau bangkit dari nol, mereka gak bisa ngendaliin alam karena rawan gempa dan minim akan minyak bumi. Satu-satunya modal adalah otak rakyatnya. Pemerintah Jepang langsung tancap gas, benerin sistem pendidikan. Ditambah lagi ada budaya gen baru, artinya pantang menyerah dan terus bertahan di situasi sulit apapun. Jadi pasca perang, mentalitasnya bukan meratapi nasib, tapi yuk kita kerja rodi bareng-bareng buat anak cucu kita. Untuk poin yang kedua ini agak plot twist nih. Mereka dibantu sama musuh yang ngebom mereka, yaitu betul, Amerika Serikat. Pasca perang, Amerika Serikat menduduki Jepang. Tapi karena saat itu lagi zaman perang dingin dan Amerika takut pengaruh komunis masuk ke Asia, mereka mutusin buat menyelamatin Jepang biar jadi sekutu kuat. Mereka ngasih bantuan dengan modal gede-gedean untuk menata ulang ekonomi Jepang. Selain itu, Jepang dilarang punya militer buat perang lagi. Nah, larangan ini malah menjadi berkah tersendiri nih buat Jepang. Karena nggak perlu buang-buang duit banyak triliunan buat beli tank ataupun pesawat tempur. Anggaran negara Jepang bisa dialokasikan sepenuhnya 100% buat pembangunan infrastruktur, jalan, ataupun industri dan teknologi. Oke, untuk poin yang ketiga, inovasi dan adaptasi. Orang Jepang itu punya keahlian unik bernama monojukuri. Artinya seni membuat barang secara sempurna. Mereka belajar teknologi dari barat, terus mereka tiru, mereka modifikasi, dan mereka bikin versi yang jauh lebih bagus, lebih murah, dan lebih awet. Di era inilah lahir brand-brand legendaris yang terkenal kayak Sony, Toyota, Honda, dan Panasonic, serta produk merek lainnya. Produk mereka mulai membanjiri pasar Amerika dan Eropa, serta Asia. Dunia yang tadinya kasihan sama Jepang tiba-tiba kaget karena TV dan mobil di rumah mereka semuanya buatan Jepang. Fenomena ini disebut sebagai The Japanese Economic Miracle, artinya keajaiban ekonomi Jepang. Oke, nah jadi untuk kesimpulannya ya, simple aja. Jadi rahasia Jepang bisa bangkit itu bukan karena sihir, tapi kombinasi dari investasi besar-besaran di bidang pendidikan, strategi politik yang cerdas, dan mentalitas kerja yang luar biasa ya oleh masyarakatnya. Mereka membuktikan kalau titik terendah dalam hidup itu bukan akhir dari segalanya, melainkan pondasi buat lompat lebih tinggi. Gimana menurut kamu? Kira-kira mentalitas kerja keras kayak gini bisa nggak ya diterapkan secara total di negara Konoha? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
channel Kunci Kelas untuk membuka wawasan-wawasan lainnya. Dan seperti biasa, salam pintar.